menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Harvey Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. 6. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Oke guys, kembali lagi bersama dengan Koko Cirebon Official. Saat ini kita coba untuk mengomentari tentang perbandingan daripada hukum-hukum yang sangat bobrok sekali. Dan saya rasa ini adalah darurat hukum, teman-teman. Dan ini bahaya sekali di Indonesia ini. Karena perbandingan ini kemarin sempat kita melihat tentunya di seluruh media bahwa ya, korupsi 300 triliun, bayangkan 300 triliun, dan itu uang negara. Dipastikan itu uang negara, kerugian negara. Ya. Cuman hanya dikembalikan 250 miliar dan membayar denda 1 miliar. Divonis selama 6 tahun setengah. Luar biasa. Dan kalau kita mengulas kembali, teman-teman, ingat nggak pada saat nenek-nenek mengambil 1 bungkus roti dihukum 1 tahun lebih? Sangat luar biasa sekali perbandingannya ya. Kalau kita untuk diberikan satu keberuntungan untuk mengkorupsi 300 triliun dan masuk sampai 6 tahun, saya mau, teman-teman. Ya kan? 6 tahun kena remisi-remisi kelas sampai 2 tahun 4 bulan lah dia keluar. Sisa uang masih berlimpah. Sebenarnya ini negara kita adalah negara yang disetir oleh mafia-mafia, atau negara yang menyetir mafia sebetulnya. Coba bayangkan kalau kita mengulas kembali tentang 7 terpidana yang saat ini, teman-teman, mendekam seumur hidup. Belum tentu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tuduhkan dilakukan oleh 7 terpidana ini. Mereka terhukum seumur hidup sampai saat ini. Dia tidak merugikan negara. Namun yang merugikan negara 300 triliun, bayangkan, teman-teman. Ada sih ya salah satu pemimpin Indonesia mempunyai taring akan memberantas korupsi. Ini semakin buruk pemimpin kita ini sebenarnya. Akhirnya korupsi semakin merajalela.
Yang memang saat ini kita lihat hukum di Indonesia ini udah bobrok sebobrok-bobroknya. Ini gawat. Darurat hukum ini. Karena yang kita sudah lihat, hukum-hukum yang sudah kita dipertontonkan di medsos itu tidak setimpal dengan apa yang dia perbuat. 300 triliun, bayangkan teman-teman. 300 triliun dikembalikan 250 miliar dengan denda 1 miliar. Dia menjalani 6 tahun setengah. Bayangkan. Ini meresahkan. Kami sebagai masyarakat itu sangat resah sekali. Sangat resah sekali dengan hukum Indonesia saat ini. Dengan kabinet yang baru, dengan pemimpin yang baru, bukan malah untuk memperbaiki hukum di Indonesia yang bobrok, sehingga sudah tidak ada giginya lagi, teman-teman. Katanya macan Asia yang ditakuti, selalu memberikan di komentar-komentarnya, paparannya di medsos bahwa akan memberantas korupsi. Mana sekarang? Omon-omon. Jadi pemimpin sekarang itu omon-omon, kawan-kawan. Ya. Yang saya kira tentunya pemimpin yang saat ini yang akan membawa Indonesia lebih baik dalam bentuk apapun, dalam bentuk hukum, perekonomian, semakin buruk. Saya punya besar harapan tentunya dengan pemimpin yang saat ini. Ya. Hakim-hakim yang kacau balau, yang menentukan semau sendiri, tidak mengulas tentunya dari hati. Kemanusiaan sudah hilang semua. Bayangkan seorang presiden yang tadinya menggebu-gebu, ya kan, sebelum menjadi presiden saat ini. Banyak komentar-komentar, banyak paparan yang menakutkan. Ini adalah salah satu macannya Asia. Ternyata ompong saat ini. Buruk. Jadi teman-teman, saya rasa sih gini, ketika ada paparan-paparan dari pemerintahan, itu hanya sekedar omon-omon saja. Hanya omon-omon. Pada saat dibenturkan suatu masalah, tetap tidak berfungsi dengan baik. Jadi mana Gerindra, admin Gerindra? Mana ocehan selama ini? Mana ocehan admin Gerindra yang ingin memberantas segala sesuatunya? Masalah-masalah yang terdapat di masyarakat, polemik-polemik yang ada di masyarakat. Ini masyarakat udah geger. Dengan 3 triliun itu dihukum dengan 6 tahun, dikembalikan duitnya 250 miliar dengan denda 1 miliar. Mana admin? Jangan omon-omon. Kami sebagai masyarakat kecewa dengan Anda semua. Jadi yang selama ini disebutan adalah macan Asia, sekarang jadi macan ompong. Karena perbandingannya hukum daripada nenek yang mengambil roti 1 bungkus divonis 1 tahun setahun lebih dengan korupsi 300 triliun divonis 6 tahun setengah. Nggak relevan. Akan dimiskinkan, akan diambil semua harta-hartanya. Omon-omon. Termasuk juga saya mengomentari tentang mafia-mafia tanah ini. Akan memberantas mafia tanah. Berantas mafia tanah. Mafia tanahnya ada di Anda sendiri. Jadi gak usah banyak omon-omon. Praktek masyarakat itu tidak perlu omon-omon. Ya segala sesuatu ada masalah, Anda berbicara di media sekencang-kencangnya. Tapi pada saat eksekusinya tidak ada satupun yang Anda lakukan. Sekarang nih darurat hukum di Indonesia. Apa kita harus turun ke jalan serempak se-Indonesia?
dengan hukum yang bobrok, sebobrok-bobroknya, darurat hukum. Apa yang kita harus bisa katakan lagi di negara hukum ini? Di negara kita, negara Indonesia ini. Ya, memang kenyataannya seperti ini. Tidak ada keadilan untuk orang-orang kecil. Ya contohnya, ya tadi yang saya paparkan tadi. Nenek-nenek cuma ngambil 1 buah roti, dihukum 1 tahun lebih. Korupsi 3 triliun, dihukum 6 tahun. Gila, bobrok. Kapolri, jangan tidur aja kerja. Anda digaji oleh masyarakat. Presiden, jangan omon-omon. Jangan bisa cuap-cuap di media. Selesaikan ini 3 triliun ini. Itu uang rakyat. Dan nanti akibatnya berdampak kepada masyarakat. Pakai pola pikir. Jangan kalian duduk di kursi yang Anda inginkan, hanya nonton saja. Seolah-olah apa problem di Indonesia ini menjadi suatu tontonan buat Anda semua. Bertindak. Anda tidak bertindak, bukan hukum Anda yang di dunia ini, tapi akhirat akan menanti Anda semua. Saya Koko Cirebon Official, pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal sehat kita.